Bab ke-312. What? Menikah? Dedi sangat terkejut mendengar permintaanku. Pria berwajah tampan dengan tatapan mata teduh itu menoleh ke arahku dengan raut wajah tak percaya. Jelas saja, mungkin dia merasa aneh karena aku yang masih SMA meminta untuk menikah. Kamu kesambet apa di pos itu? Sampai-sampai kamu minta menikah? Tanyanya yang lanjut fokus menyetir. Pengen aja. Jawabku belum mau berkata jujur. Pengen aja? Memangnya, kamu kira menikah itu gampang? Kamu akan menikahi anak orang yang akan menjadi tanggung jawab kamu seumur hidup. Memangnya, kamu bisa apa? Kamu punya apa? Menikah gak semudah yang kamu pikir, Darren. Tutur Dedi sambil geleng-geleng kepala. Tapi aku pengen nikah, Dad. Aku pasti bakalan tanggung jawab kok. Aku akan berusaha jadi suami yang baik. Timpa aku. Dedi menggeleng. Nomor. Kamu lebih baik fokus pada sekolah dan jangan berpikir yang aneh-aneh. Pak, come on, Dad. Nomor. Dedi gak akan mendengarkan apalagi menuruti permintaan aneh kamu itu. Ya Tuhan, ada-ada saja anak muda zaman sekarang. Bukannya fokus belajar malah pengen nikah. Dedi menutup telinganya dengan earphone seolah enggan mendengarkan permintaanku lagi. Aku semakin tak tenang. Bagaimana aku bisa bertanggung jawab pada Safina jika niat menikahinya saja sangat sulit? Mobil melaju semakin cepat. Aku menyandarkan punggungku dan menatap ke arah jendela mobil. Aku malas bicara lagi dengan Dedi. Apakah dia tak mau memiliki anak yang bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya? Aku dan Dedi tak terlibat obrolan lagi selama perjalanan pulang. Aku juga enggan bicara dengannya lagi. Ketika kami sampai di rumah, aku langsung turun dari mobil dan masuk ke dalam rumah tanpa menunggu Dedi keluar. Aku kesal padanya karena tak mendengarkan perkataanku. Mami menyambut kedatanganku. Ia tampak cemas saat melihat aku masih kebasahan. Kamu dari mana? Sayang. Kenapa hujan-hujanan? Motor kamu mana? Mami bertanya-tanya padaku sambil menyelimuti aku dengan handuk kering. Aku terjebak hujan saat jemput Safina di rumah temannya. Mam, kasihan anak Mami, pasti kedinginan. Yuk, cepat mandi dengan air hangat, biar kamu gak masuk angin. Mami langsung menggandeng tanganku, membawaku ke kamar di lantai 2. Mami menyiapkan air hangat di kamar mandi dan meminta aku untuk segera mandi. Aku menurutinya karena aku juga merasa badanku kedinginan. Selepas mandi, aku menatap bayanganku di cermin. Aku menatap lekat wajahku di sana. Tapi bayanganku tiba-tiba berubah menjadi wajah Safina yang sedih dan marah. Aku tersentak hingga mundur ke belakang. Aku jadi ingat kembali kejadian di pos tadi. Aku mencuri ciuman pertamanya dan membuat dia menangis. Aku yakin, sekarang Safina lebih marah padaku daripada perihal bualanku pada Riko tentangnya. Ergi! Shit! Aku mengumpat pada diriku sendiri. Aku merasa sangat bodoh dan jahat. Bisa-bisanya aku mencium gadis yang tak pernah disentuh itu. Aku segera keluar dari kamar mandi dan Mami sudah menyiapkan bajuku di atas kasur. Sedangkan sosok ibuku yang cantik itu sudah tak ada. Gegas aku berpakaian dan duduk di tepian ranjang sambil menatap wajah Safina di foto yang beberapa waktu ini sudah aku jadikan wallpaper ponsel. Setelah kejadian itu, aku yakin Safina bahkan tak akan mau melihatku lagi. Astaga, bodohnya dirimu, Darren. Kenapa bisa? Kau terbujuk oleh rayuan setan. Setelah berdiam di kamar, aku mendengar langkah kaki di luar pintu. Pintu kamarku tiba-tiba terbuka, dan Dedi bersama Mami masuk dengan raut wajah yang serius. Aku tahu ini saatnya. Mereka pasti akan menanyakan soal permintaanku tadi di mobil. Darren, Dedi dan Mami mau bicara dengan kamu, kata Dedi dengan nada tegas. Aku duduk tegap di ujung ranjang, sementara mereka berdiri di depanku. Mami menatapku dengan ekspresi cemas, sedangkan Dedi sudah siap dengan pertanyaan-pertanyaannya. Jeti, kenapa kamu tiba-tiba ingin menikah? Dedi memulai. Matanya menatap tajam ke arahku. Apa alasan sebenarnya?
Aku merasa gugup, tapi tahu aku harus jujur. Aku sudah menodai gadis yang ingin aku nikahi. Dad. Jawabku pelan. Mata mereka langsung membulat sempurna. Sementara Dedi tampak tak percaya dengan apa yang baru saja aku katakan. Apa? Seru Dedi. Suaranya naik 1 oktav. Dalam sekejap, dia menghampiriku, mencengkeram kerah bajuku dengan sangat keras. Kamu sudah melecehkan anak orang. Hah? Sorry, Dad. Semuanya terjadi gitu aja. Aku gak bisa menahan diri. Aku sangat takut pada Dedi sekarang. Dedi melotot padaku. Netra abu-abunya menatapku dengan sorot penuh kekecewaan dan kemarahan. Siapa yang mengajari kamu hal seperti itu? Hah? Dedi saat remaja gak pernah secabul itu. Dedi bahkan gak pernah menyentuh perempuan manapun selain nenek kamu. Sorry, Dad. I'm so sorry. Apa kamu pikir dengan hanya meminta maaf, itu bisa menyelesaikan semuanya? Kamu sudah melecehkan anak orang. Di mana otak kami? Aku terdiam. Aku rasanya ingin menangis. Belum pernah aku lihat Dedi semarah ini sebelumnya. Aku tak percaya kini ada di posisi ini. Mami terisak-isak di belakang Dedi. Aku tahu dia merasa sakit mendengar anaknya yang cabul. Sekarang jawab Dedi. Siapa gadis itu? Darren? Tanyanya penuh amarah. Napasnya memburu. Klek. Aku menelan ludah dengan susah payah. Merasa semakin kecil di hadapannya. Safina? Dad? Dia gadis itu Safina. Jawabku. Suaraku bergetar. Dedi tampak semakin marah. Cengkeramannya di kerah bajuku semakin kencang. Tubuhku terangkat. Safina, berani-beraninya kamu lakukan itu padanya. Aku tertunduk pasrah. Aku akan terima apapun yang Dedi lakukan padaku untuk menebus kesalahanku. Safina anaknya Fandi, dan Dedi bersahabat dengannya. Bisa kamu bayangkan kalau Om Fandi tahu tentang ini? Dia pasti marah besar dan akan menghukum keluarga kita tanpa ragu. Aku terus menunduk, aku malu dan takut. Mami terus menangis. Matanya bercucuran air mata saat mendengar nama itu. Dia tak sanggup berkata-kata, hanya bisa menatapku dengan pandangan sedih dan kecewa. Aku tahu, di matanya, aku telah mengecewakan mereka berdua. Dan, kamu tahu apa yang sudah kamu lakukan? Dedi hampir berteriak di wajahku. Ini bukan hanya soal kamu dan dia. Ini soal keluarga kita. Soal masa depan kita semua. Soal hubungan antara keluarga. Aku tak bisa membantah. Yang ada hanyalah rasa bersalah yang semakin menumpuk di dalam diriku. Dedi, aku akan bertanggung jawab. Aku akan menikahi Safina. Jawabku, mencoba meyakinkan mereka. Aku tahu aku salah, tapi aku akan memperbaikinya. Namun, Dedi tak langsung melepaskan cengkeramannya. Menikah itu bukan solusi gampang, Darren. Kamu pikir dengan menikah, semua masalah selesai? Sementara itu, Mami sudah tak bisa menahan dirinya lagi. Kenapa kamu bisa sampai melakukan ini, Darren? Mami pikir kamu anak yang baik. Tapi... Isaknya. Rasa bersalahku semakin dalam. Maaf, Mam, aku benar-benar menyesal. Bisikku pelan. Dedi akhirnya melepaskan cengkeramannya dari kerahku. Tapi wajahnya masih penuh amarah. Kamu harus menemui keluarga Safina. Dan kamu harus menghadapi konsekuensinya. Kamu harus minta maaf pada Om Fandi dan Tante Leile. Sekalipun kamu di penjara, Dedi gak akan melarang mereka. Ingat, kamu harus menerima semua resikonya. Aku mengangguk pelan. Meskipun di dalam hati aku tak yakin seberapa siap aku sebenarnya. Kulihat Mami dan Dedi sangat terpukul dengan pengakuanku. Mereka pasti sangat amat kecewa padaku. Tapi aku tak bisa mengembalikan waktu. Semua sudah membuat kalian kecewa. Tapi aku melakukannya karena aku merasa gak bisa menahan diri.
Tadi di pos ronda, aku mencium dan memeluk Safina. Seketika itu juga, wajah Dedi dan Mami kembali berubah drastis. Keduanya saling pandang, lalu menatapku dengan ekspresi terkejut. Rasanya seperti ada keheningan yang mencekam di ruangan ini. Mami mengusap air matanya. Dedi menyipitkan mata, mencoba memahami ucapanku. Apa? Kamu mencium dan memeluk Safina? Tanyanya, suaranya penuh rasa kaget dan tegang. Aku mengangguk pelan, menundukkan kepala. Iya, Dad. Aku memeluk dan mencium dia. Itu aja dan gak lebih dari itu. Kataku, suaraku sedikit bergetar. Aku tahu, aku harus jujur dan menghadapi apapun reaksinya. Kamu gak meniduri dia? Aku mengerutkan kening, lalu menggelengkan kepala. Enggak, buat apa aku meniduri dia? Dicium dipeluk aja semarah itu di ke aku. Apalagi kalau aku menduri dia. Dedi terdiam, kembali mencerna kata-kataku. Mami dan Dedi saling tatap lagi, perlahan sudut bibir mereka tertarik ke atas dan... Hahaha! Entah dari mana datangnya, Dedi tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Tawanya menggema di kamar, sangat keras hingga mengguncang seluruh tubuhnya. Mami yang tadinya tampak sangat cemas dan menangis, tiba-tiba ikut tersenyum lebar sambil menggeleng-gelengkan kepala, seolah tak percaya dengan apa yang baru saja dia dengar. Ya ampun, Darren, katanya dengan nada geli. Jadi kamu mencium dan memeluk Safina, dan kamu berpikir harus menikahinya karena itu? Tanya Dedi sambil masih tertawa, matanya menyipit saking kerasnya tertawa. Kamu benar-benar lucu, Nak. Aku bingung melihat reaksi mereka. Aku mengira Dedi akan marah besar atau bahkan lebih parah dari tadi, tapi sekarang dia tertawa seperti ini. Memangnya apa yang kamu kira terjadi? Kamu pikir dengan ciuman dan pelukan kamu harus langsung menikah? Tanya Dedi sambil mencoba menghentikan tawanya. Namun masih ada senyum geli di wajahnya. Ya, aku pikir aku harus tanggung jawab. Jawabku terbata-bata. Bertanggung jawab buat apa? Kamu kira kamu sudah mendoainya? Aku mengangguk. Safina marah dan bilang aku menodainya. Aku orang pertama yang memeluk dan menciumnya selain ayah ibunya. Ya Allah, Darren, ada-ada saja. Kamu sudah bikin Dedi dan Mami marah besar. Malah bikin kami hampir menghukum kamu karena kami kira kamu benar-benar sudah meniduri Safina. Tapi nyatanya, kamu hanya mencium dia. Ya Tuhan, anakku lucu sekali. Hahaha. Dedi lagi-lagi tertawa, seolah-olah aku sangat lucu di matanya. Aku gak bilang aku menduri, Dad. Aku hanya bilang aku menodai. Dan itu aku ucapkan karena Safina yang mengatakan itu. Dia merasa ternoda setelah aku mencium bibirnya tanpa izin. Aku menjelaskan. Aku ingin menikahi Safina, Dad. Sebab aku udah menodainya. Aku yakin dia akan benci aku selamanya karena kejadian di pos. Tambahku. Jadi, karena itu kamu dan Safina sejak tadi saling diam. Tanya Dedi. Aku mengangguk lagi. Memang karena itu Safina menganggapku jahat. Mami menatapku dengan tatapan lembut sekarang. Darren, sayang, Mami mengerti kalau kamu ingin bertanggung jawab. Tapi menikah itu bukan solusi dari sebuah ciuman. Kamu bisa meminta maaf pada Safina dan berjanji gak akan mengulanginya lagi. Mami yakin Safina akan memaafkan kamu. Menikah itu bukan jalan keluar yang tepat. Nak, kalian masih sekolah. Dia menggenggam tanganku dengan lembut. Matanya penuh kasih sayang. Kami hanya ingin kamu lebih dewasa dalam mengambil keputusan. Tapi aku tetap ingin menikahi dia. Mam, aku orang pertama yang mencuri pelukan dan ciumannya. Safina adalah gadis yang selalu menjaga dirinya. Aku jahat kalau aku gak bertanggung jawab atas itu. Ujarku tegas. Kamu bisa menikahi Safina setelah kalian dewasa. Nah, untuk saat ini,
Lebih baik kamu fokus sekolah saja. Soal menikah itu mudah diatur jika saatnya tepat nanti. Timpa Mami. Daddy menepuk bahuku sambil tersenyum. Dengar, Darren. Menikah bukan perkara main-main. Kamu harus tahu apa itu cinta, komitmen, dan tanggung jawab yang lebih besar dari sekadar pelukan atau ciuman. Jadi, aku tetap ingin menikahinya. Mami dan Daddy kembali saling tatap, seakan mereka tengah berunding dengan isyarat mata. Tapi, sebelum Daddy menyelesaikan kalimatnya, aku segera memotong. Please, aku cinta dia dan aku gak mau kehilangan dia. Dad, Mom, kalau aku menikahi dia akan jadi milikku dan gak akan ada yang bisa mendekati dia lagi. Aku janji, aku akan menjadi suami yang baik, setia dan menjaga dia seumur hidupku. Dan, apakah keputusan kamu sudah bulat? Tanya Daddy. Aku mengangguk mantap. Aku benar-benar mantap untuk menikahi Safina. Mereka terdiam. Mami dan Daddy bungkam tanpa mengatakan apapun lagi padaku. Aku sendiri merasa gundah. Takut mereka tak akan menuruti permintaanku. Tapi aku bersumpah. Aku tak akan mundur sedikit pun untuk bisa memiliki Safina seutuhnya sebagai pasangan hidupku. Mami menggenggam tanganku dan berkata, Darren, kamu masih sekolah, nak? Bagaimana kalau kamu menikahi Safina setelah lulus saja? Aku mencium tangan ibuku dan menggelengkan kepala. Aku tetap ingin menikahi dia segera. Mam, Mami juga menikah saat SMA, kan? Mami berbalik pada Daddy. Dengan tatapan sengit Mami bertanya. Kamu cerita sama Dan soal aku yang nikah waktu SMA? Daddy cengengesan sambil garuk-garuk kepala tak gatal. Sorry. Mami tampak kesal pada ayahku. Tapi dia menahan diri agar tak marah. Jeti, gimana? Anggap aja aku ini menurun ke Mami nasibnya, yang harus nikah saat SMA. Ujarku pada Mami. Tapi, nak, aku memeluk Mami erat. Jangan khawatir, aku udah gede. Mam, aku bisa jaga Safina dan memperlakukan dia seperti Daddy memperlakukan Mami selama ini. Mami tak mampu berkata-kata lagi. Dia malah membalas pelukanku. Bukan aku benar. Jika ibuku saja bisa dinikahi ayahku saat masih SMA, kenapa aku tidak? Bukankah menikah lebih baik daripada pacaran? Kalau aku bisa memiliki Safina dengan cara yang halal, kenapa harus ambil jalur haram lewat pacaran?